Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Kepulauan Rorstad merupakan cabang pemerintahan Kerajaan Loen di Laut Sonia Tengah. Pada saat yang sama, tempat itu juga merupakan sebuah keuskupan utama Gereja Storms. Di sana, menetap secara permanen seorang diakon berpangkat tinggi, yang juga merupakan anggota Dewan Kardinal. Tentu saja, bahkan seorang bajak laut setingkat Laksamana pun, belum tentu mampu menggerakkan figur sekuat itu, terlebih lagi jika yang terlibat hanyalah seorang second mate dan boatswain. Oleh karena itu, tugas tersebut diserahkan kepada Diakon Cordoba Roy, yang dengan senang hati menerima perintah itu, dan memimpin dua tim Mandated Punishers, untuk mengaktifkan artefak tersegel 237 dan 2166. Mereka bersembunyi dalam penyergapan di kejauhan dari Jalan Amiris, nomor 15, demi memastikan keselamatan mutlak. Dari sudut pandang Cordoba Roy, satu tim Mandated Punishers yang dilengkapi dua artefak tersegel, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kelompok bajak laut yang terdiri dari Steel dan Blazing Danits. Namun, niat pihak lawan untuk terus mengawasi pergerakan para pengejar mereka, membuatnya merasa tidak tenang. Secara naluriah, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga ia memanggil satu tim Mandated Punishers tambahan. Sebenarnya, hanya dengan 237 saja sudah cukup. Sambil menunggu, Cordoba Roy tiba-tiba menghela napas. Menurutnya, artefak tersegel ini akan menjadi mimpi buruk bagi Steel, Blazing, dan rombongan mereka. Ia memejamkan mata, dan informasi terkait segera muncul di benaknya. Nomor 37. Nama: Dream of Eternity. Tingkat bahaya 2. Berbahaya. Harus digunakan dengan hati-hati, dan dalam batas wajar. Hanya boleh digunakan dalam operasi yang melibatkan 3 orang atau lebih, seorang diakon, atau uskup keuskupan. Klasifikasi keamanan: uskup, kapten tim, dan ke atas. Metode penyegelan: ditempatkan dalam air mendidih. Deskripsi: berwujud seperti jantung, berwarna hitam, terasa sedingin es saat disentuh, dan dipenuhi lubang, seringkali mengeluarkan suara mirip seruling. Benda ini berasal dari sebuah suku primitif di West Balam, benua selatan. Pemimpin mereka adalah spirit warlock, dan mereka merupakan makhluk nokturnal. Sebuah kompi tentara Loen menaklukkan suku tersebut, dan memperoleh benda yang mereka sembah di atas altar. Dalam 1 minggu setelahnya, terjadi berbagai kasus perilaku abnormal di kalangan prajurit, seperti menjadi gila, bunuh diri, dan lain-lain. Penelitian menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan kontak dengan benda ini akan memasuki mimpi panjang. Jika tidak dibangunkan oleh orang lain, ia akan selamanya terjebak di dunia ilusi tersebut. Secara lahiriah, mereka akan tampak frustrasi, ketakutan, dan kebingungan. Kondisi mental dan biologis seseorang akan berubah secara bertahap. Para peneliti yang berhasil dibangunkan pun masih lama tidak dapat membedakan antara kenyataan dan mimpi. Hal ini memicu serangkaian peristiwa tragis, termasuk, namun tidak terbatas pada, menyatakan cinta kepada atasan mereka, mencium mulut ular berbisa, mengalami depresi, menanggalkan pakaian dan berlari telanjang, serta mencoba mandi di air mendidih. Jika mereka tidak dipindahkan ke kota lain, satu-satunya kemungkinan akhir adalah kegilaan dan bunuh diri. Benda ini dapat digunakan untuk membuat semua makhluk hidup di sekitar target jatuh ke dalam mimpi yang sama. Pengguna dapat memilih target sampai batas tertentu, dan mengecualikan rekan sendiri. Radius efektif maksimal adalah 50 meter. Melebihi itu akan sangat membebani pengguna, dan menyebabkan kerusakan mental yang parah. Setelah penggunaan, pengguna akan memasuki kondisi tidak mampu membedakan realitas dan mimpi, dan harus meninggalkan kota tempat 237 berada, agar memiliki peluang untuk pulih. Banyak contoh menunjukkan bahwa, bahkan tanpa kontak langsung, benda ini dapat sangat memengaruhi populasi di sekitarnya, kecuali jika ditempatkan dalam air mendidih. Lampiran 1. Efeknya mirip dengan Nightmare dari jalur Evernight.
tetapi jauh lebih menonjol dan tak terkendali. 2. Contoh 1. Seorang penjaga pernah lupa menambahkan arang, menyebabkan api padam dan suhu air mendidih turun. Ia segera menunjukkan reaksi abnormal dan diduga sedang bermimpi tentang seorang gadis yang dicintainya. Ia mulai menyatakan cinta dengan penuh gairah kepada sarung tangannya, bahkan mencoba melakukan hubungan yang melampaui batas pertemanan dengannya. Contoh 2. Saat pikirannya bergejolak, Cordoba Roy tiba-tiba melihat Blazing Danitz, boatswain keempat dari Golden Dream, muncul di titik kontak ini untuk mengumpulkan informasi. Ia memberi isyarat dengan tangannya, memerintahkan Mandated Punishers untuk membuka kotak emas yang dipenuhi ukiran simbol dan label sihir, lalu mengeluarkan artefak Tersegel 237 yang direndam dalam air mendidih. Di dalam kotak emas itu juga terdapat artefak Tersegel lain, yaitu 2166. Artefak ini mampu mempertahankan suhu asli benda-benda di dalamnya, dan sampai batas tertentu dapat mengubah cuaca, menghasilkan hujan air suci matahari. Tentu saja, ia juga memiliki efek negatif yang sangat besar. Jika tidak, Mandated Punishers sudah lama menggunakannya untuk menyegel 237 secara permanen, alih-alih hanya sebagai solusi sementara. Efek negatif yang paling tak dapat diterima adalah, benda apapun yang bersentuhan dengannya dalam waktu lama, akan terinfeksi karakteristik kehidupan, dan juga akan dengan khusyuk mempercayai Eternal Blazing Sun. Di dalam jajaran Mandated Punisher sendiri, sudah pernah muncul sebuah meja yang setiap hari menyanyikan pujian bagi Eternal Blazing Sun, serta sebuah lilin yang setiap detik ingin menyalakan dirinya sendiri, demi memurnikan segalanya. Sebagai tanggapan, Mandated Punishers yang temperamental telah mengubah meja tersebut menjadi tumpukan kayu bakar, lalu menyalakannya menggunakan lilin itu sendiri. Melihat satu persatu sosok muncul dan berlari menuju Jalan Amiris nomor 15, Cordoba Roy tidak ragu menekan tangan kanannya ke bawah, memerintahkan anggota tim di sebelahnya untuk mengaktifkan artefak Tersegel 237. Seketika, sisik ikan ilusi muncul di telapak tangan anggota tersebut, dan ia langsung meraih artefak Tersegel yang menyerupai jantung hitam legam itu dari air mendidih. Suara seruling yang merdu pun bergema, dan kegelapan pekat menyelimuti rumah di Jalan Amiris nomor 15. Pemandangan di hadapan petualang John Smith tampak tidak berubah. Masih ruang tamu kosong tanpa perabot, dan Blazing Danitz berjubah hitam. Sama sekali tidak terlihat seperti mimpi. Mereka berlari sekuat tenaga, menembak, dan menggunakan kemampuan masing-masing hingga berhasil melukai Blazing, serta menangkap bajak laut terkenal dengan harga buronan 3.000 pound yang terlibat dengan Dead Ski. Namun, di dunia nyata, mereka sebenarnya duduk dengan kaki terangkat, atau berenang dengan tangan terentang, atau mengacungkan jari seperti pistol, sambil mulut mereka mengeluarkan suara tembakan. Bergerak, Cordoba Roy meninggalkan tempat persembunyiannya, dan bergegas menuju rumah di Jalan Amiris nomor 15. Anggota tim Mandated Punishers lainnya terbagi menjadi dua kelompok, dan mulai mengepung rumah itu dari posisi berbeda. Sebelum Cordoba tiba, ruang tamu sudah terang benderang, seolah matahari sedang terbit. Air suci yang murni menetes turun seperti hujan. Itu tak lain adalah artefak Tersegel 2166 yang sedang digunakan. Di kejauhan, karpet terbang melayang sunyi di tengah kegelapan. Begitu Steel Mafeti dan yang lainnya melihat Mandated Punishers muncul, mereka langsung menyadari bahwa ini memang jebakan yang dipasang oleh Blazing Danitz. Bajingan itu, dia benar-benar membelot ke gereja Storms. Geram Mafeti, kilatan mania melintas di matanya. Blood Brambles Henry menatap Calm Squall dan memujinya dengan tulus. Untung saja kita tidak ceroboh. Sejujurnya, aku juga tak menyangka, keledai bodoh seperti Blazing Danitz mau bekerja sama dengan gereja Storms, kata Squall dengan tenang. Mungkin, orang yang melukainya sudah ditangkap oleh Mandated Punishers, sehingga dia tak punya pilihan selain bekerja sama dengan mereka. Saat mereka hendak pergi, mereka melihat sesuatu menonjol keluar dari bayangan, di luar rumah di Jalan Amiris nomor 15. Sesuatu itu menempel di tanah, dan bergerak menjauh dengan cepat. Blazing! Steel Mafeti teringat kembali adegan penyergapan mereka yang gagal. Danitz! Henry juga mengenali pria yang sebelumnya mencoba kabur dengan kekuatan mistisnya.
Squall tertegun sejenak, sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Entah Blazing Danitz ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari kendali Mandated Punishers, atau dia masih punya jebakan lain untuk menghadapi kita. Namun, karena suatu alasan, Mandated Punishers justru tertarik ke sini, sehingga dia terpaksa menyerah dan melarikan diri. Bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan. Blood Brambles Henry melirik ke arah Mandated Punishers yang telah menyerbu rumah itu. Asalkan kita memanfaatkan 1 menit ini, kita bisa membunuh dan membawa pergi Blazing, tepat di bawah hidung Mandated Punishers. Harapan Steel Mafety seketika bangkit, sementara tatapan maniaknya semakin jelas. Setelah Squall mengangguk, ia berkata kepada 2 Beyonder lainnya, "Bawa zombie dan bonekaku untuk menjaga posisi ini. Begitu Mandated Punishers datang, gunakan mereka untuk menciptakan kekacauan dan cari kesempatan untuk melarikan diri." "Ya, bos." Kedua bajak laut Beyonder itu melompat turun dari karpet terbang secara bersamaan, bersama para zombie dan boneka. Karpet biru merak itu berbelok dan melesat mendahului Blazing. "Berikan kami dukungan. Fokuslah mengawasi sekitar. Aku khawatir Danitz masih punya pembantu lain," ujar Squall sambil memanfaatkan momen itu kepada Blood Brambles Henry. Senyum muncul di wajah pucat Henry. "Baiklah." Tanpa berkata apa-apa lagi, Squall mengangguk ke arah Steel Mafety. Dengan memanfaatkan keunggulannya berada di udara, Mafety mampu membedakan bayangan-bayangan yang sebagian besar normal, lalu menentukan arah target. Ia tiba-tiba melompat turun dari karpet terbang dan mendarat dengan keras di tanah, seperti bongkahan batu raksasa. Embun beku putih mengembun di bawah kakinya, dan lapisan es dingin serta bening dengan cepat menyebar ke samping. Bayangan hitam itu seketika membeku di sudut. Dengan bunyi retakan, Blazing Danitz berjuang melepaskan diri, tumbuh keluar dari bayangan. Di atas karpet terbang, Henry menunjukkan kerjasama mereka yang solid, dengan menjatuhkan sesuatu yang telah lama ia genggam. Itu adalah daun-daun hijau, bunga, dan semak berduri. Daun, kelopak, dan duri itu tumbuh liar membesar atau saling menyatu, membelit Blazing Danitz hingga ia tak bisa bergerak. Squall memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat turun dari karpet terbang dan menusukkan pisau bedah tajam di telapak tangan kanannya ke arah leher Danitz. Crash! Ia menggenggam gagang pisau bedah dengan tangan kanannya dan berputar ke belakang target. Kepala Danitz terpenggal, dan tubuhnya cepat menyusut, berubah menjadi boneka kertas tipis yang compang-camping. Pada saat yang sama, Steel Mafety merasakan rasa lapar yang tak terlukiskan menekan dirinya. Rasanya seperti monster mengerikan yang bersembunyi dalam kegelapan, diam-diam menatapnya. Tidak, itu bukan Blazing. Begitu pikiran itu melintas, sebuah bola api pijar yang terkompresi ekstrim melesat dari salah satu atap, menghantam tubuhnya. Steel Mafety hanya melakukan satu gerakan, mengangkat lengannya di depan tubuhnya. Boom! Api meledak dan gelombang kejut menyebar ke segala arah, menghalangi pandangan Squall dan Henry. Namun, mereka sama sekali tidak panik, karena memiliki kepercayaan mutlak pada Steel. Benar saja, Mafety hanya mengalami pakaian yang robek dan kulit yang tertutup bekas putih. Selain itu, ia tidak menderita luka apapun. Namun pada saat itu, ia tiba-tiba melihat sebuah sosok berjalan keluar dari kobaran api yang bergulung di udara. Jubah hitam itu jelas milik Blazing Danitz, tetapi sosok tersebut memiliki rambut hitam yang tersisir rapi, mata gelap tanpa emosi, dan wajah kurus yang dingin. Danitz sebelumnya adalah Faceless, Klein, Germain Sparrow, yang sejak awal telah siap untuk berburu. Tepat saat dia melompat keluar dari kobaran api, 2 titik cahaya di mata Klein, yang mengenakan sarung tangan emas di tangan kirinya, membesar dan berubah dari gelap menjadi terang, seolah-olah kilat yang tiba-tiba membelah langit. Setelah mengalihkan perhatian Steel Mafety dan kelompoknya dengan patung kertas pengganti, dia telah mengaktifkan Creeping Hunger dan beralih ke jiwa interrogator. Dia berencana menggunakan kemampuan Beyonder Psychic Piercing. Steel Mafety tiba-tiba menjerit kesakitan.
seolah-olah seseorang menusukkan pisau ke kepalanya dan mengaduk otak abu-abu pucatnya. Rasa sakit muncul dari kedalaman jiwanya dan seketika memenuhi pikirannya. Pada saat yang sama, kekuatan Beyondernya meledak akibat iritasi itu dan berubah menjadi badai yang menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, kepingan salju yang indah mulai turun dari langit. Lapisan es transparan menyebar keluar, dan pepohonan di kedua sisi jalan tertutup tepi putih. Mereka cepat layu, memperlihatkan jejak pembusukan. Sisa-sisa dendam roh-roh yang tertinggal pun terbangun satu persatu. Mereka terisak, meraung, dan menjerit, mewarnai area sekitar dengan nuansa abu-abu yang menekan. Klein turun secara alami dari langit, sarung tangan kirinya bersinar seperti matahari. Dia membuka kedua lengannya, dan sedikit mencondongkan tubuh ke belakang, seolah memeluk sesuatu. Begitu tumitnya menyentuh tanah yang dingin, sebuah pilar cahaya murni tebal menyala, dan turun dari atas. Cahaya suci itu menyelimuti Steel Maveti, menerangi kulitnya yang gelap, ototnya yang kekar, dan rambut keritingnya yang seperti bola baja. Priest of Light, Light of Holiness. Tanpa suara, ekspresi Maveti semakin terpelintir, dan kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh. Pada saat ini, dia seperti lilin yang dilemparkan ke dalam perapian yang menyala. Dibandingkan dengan uskup Milit yang telah terkorupsi, sebagai zombie, dia jauh lebih lemah terhadap serangan semacam ini. Kerusakan yang diterimanya bahkan lebih parah. Salju berhenti turun, dan es di tanah cepat mencair. Pepohonan yang sebelumnya bertepi putih kembali memperlihatkan warna coklatnya. Tak diragukan lagi, berkas cahaya yang kuat itu menarik perhatian Blood Brambles, Henry, dan Squall. Ekspresi Henry berubah saat dia merogoh saku rahasianya dan mengeluarkan bahan untuk merapal sihir. Dia berencana memanfaatkan keunggulan medan untuk menyelamatkan Steel Maveti. Pada saat itu, seekor gagak yang sepenuhnya terbentuk dari api tiba-tiba muncul di hadapannya. 1, 2, 3. Gagak api yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pandangan Henry seperti bintang-bintang merah tua. Mereka terbang dari segala arah, mengepakkan sayap dalam formasi rapat yang terik. Jantung Henry berdegup kencang, pandangannya seolah membeku. Dia segera menggerakkan tangannya ke tempat lain untuk mengambil jenis bahan yang berbeda. Wush! Dia menaburkan bubuk biru muda ke tubuhnya, sambil melantunkan mantra dalam bahasa Hermes kuno, Sea Waves. Bubuk itu tiba-tiba mengembang, dan berubah menjadi gelombang biru tua yang menyebar ke segala arah. Saat bertemu dengan gagak api, terdengar suara mendesis, dan tercipta kabut putih dalam jumlah besar. Gelombang api dari ledakan sebelumnya pun mereda sedikit. Melalui sisa cahaya merah tua, Squall melihat kulit Steel Maveti meleleh seperti lilin, dan dagingnya mencair sedikit demi sedikit. Dia juga melihat pria asing berjubah hitam berdiri di dekatnya. Dia tidak panik. Seperti ular berbisa berdarah dingin yang telah kehilangan emosinya, dia dengan tenang mengangkat kedua lengannya, dan menekan kedua telapak tangannya ke bawah dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, dia melihat tubuh pemuda kurus berwajah muram itu tenggelam. Gerakannya menjadi lambat, seolah-olah sayap yang digunakannya untuk terbang telah dipatahkan. Sementara itu, Steel Maveti mulai meronta dan berguling untuk menghindari gelombang kedua Light of Holiness. Segera setelah itu, Squall menyadari bahwa pria itu telah kehilangan berat dan ketebalannya. Sekali lagi, dia berubah menjadi boneka kertas tipis, ditekan ke tanah oleh kekuatan tak kasat mata, sebelum meresap ke dalam lumpur akibat es yang mencair. Klein muncul dari posisi lain. Dia menggosok ibu jari dan jari tengah kanannya, lalu menjentikkan jarinya 3 kali sambil menerjang ke depan. Pak, pak, pak. Bros emas gelap berbentuk burung matahari di dadanya terus berkilau, menambahkan unsur pemurnian ke peluru udaranya. Bang, bang, bang. 3 peluru itu melesat dengan kecepatan luar biasa, dan menghantam dada kanan Steel Maveti yang bergerak lambat, menembus kulit dan dagingnya yang setengah meleleh, menciptakan luka mengerikan yang berlebihan. Api emas menyebar ke segala arah. Swoot! 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 Squall melemparkan pisau bedah satu demi satu,
tetapi semuanya dihindari oleh gerakan klien yang cekatan dan akrobatik. Pada saat itu, Steel Mafety mendapat sedikit kesempatan bernapas. Dengan dorongan telapak tangannya, dia berdiri kembali dan menerjang lurus ke arah musuh, sepenuhnya memperlihatkan keunggulannya dalam pertarungan jarak dekat, serta tubuhnya yang luar biasa kuat dan mampu menahan hantaman dahsyat. Es kembali terbentuk di bawah kakinya, dan tinjunya memancarkan aura pembusukan. Kemudian, sekali lagi, dia melihat dua kilatan petir melesat keluar dari mata coklat tua Klein dan menembus matanya sendiri. Steel Mafety secara refleks mendongak dan menggertakkan gigi. Hidung, mulut, dan telinganya mengeluarkan darah, menambah kondisi kulitnya yang sebelumnya telah meleleh. Sambil menembakkan peluru udara, Klein telah mengganti jiwa yang digunakannya untuk grazing. Masih menggunakan interrogator dan serangan psychic piercing. Menghadapi Beyonder seperti zombie yang memiliki tubuh sekeras baja, memberikan kerusakan pada tubuh roh jauh lebih efektif. Serangan berulang itu membuat tubuh Steel Mafety kaku untuk waktu singkat, dan dia kehilangan belenggu rasionalitasnya. Rambut hitam yang kasar tumbuh dari wajahnya, helai demi helai, sementara gigi dan kukunya terus memanjang. Kulitnya menggeliat, berusaha menyatu kembali, berubah dari hitam menjadi putih. Dia seperti zombie sungguhan yang gila dan haus darah. Klein memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat. Dia membungkuk dan menyusuri bahu Steel Mafety, lalu menyelipkan benda di tangannya ke dalam luka mengerikan yang telah dia ciptakan di tubuh pria itu. Itu adalah sebuah botol berisi beberapa peluru kuningan biasa, dan di dalamnya terdapat sejumlah besar air suci matahari yang telah dipersiapkan Klein sebelumnya. Woof! Klein yang tidak berhenti bergerak, kembali membuat upaya Squall untuk mengendalikannya gagal. Dengan memutar tumitnya, dia bergerak ke belakang Steel Mafety, membelakanginya. Cetak! Dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikan jarinya sebelum Steel Mafety sempat menarik keluar botol kaca itu. Bang! Ledakan cahaya terdengar, dan sinar merah menyala membumbung, menghancurkan botol kaca yang sudah rapuh itu. Sejumlah besar air suci matahari membanjiri tubuh Steel Mafety. Bajak laut terkenal dengan buronan 6.000 pound itu membeku di tempat. Tenggorokannya mengeluarkan erangan kesakitan. Dia jatuh berlutut. Gas hijau gelap dari dalam tubuhnya terus keluar dan menghilang ke udara. Melihat itu, mata Squall menggelap. Dia segera mengeluarkan sebuah jimat hitam besi dan menggumamkan satu kata dalam bahasa Hermes kuno. Shriek! Jimat itu tiba-tiba retak dan menghilang, menyelesaikan pengorbanannya. Gelombang suara tak kasat mata menyapu keluar seperti tsunami, hampir berturut-turut menembus telinga semua orang di sekitarnya. Kepala Klein berdengung, ujung hidungnya terasa dingin. Darah merembes keluar, dan Blade Brambles Henry yang berada di atas karpet terbang, berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Wajahnya terpelintir, tubuhnya kejang-kejang saat dia terjatuh, bahkan tak mampu mengeluarkan jeritan tragis. Sebaliknya, Blazing Danitz yang berada jauh di atas atap tidak terpengaruh sedikit pun. Dengan gembira, dia melemparkan lagi segumpal bola api pijar yang terkompresi tinggi. Bola api itu mendarat di tubuh Henry tanpa hambatan dan meledak dengan dentuman keras. Daging dan darah memercik ke segala arah. Api melilit jari, betis, dan kepalanya sebelum dia terhempas ke tanah. Karpet terbang pun kehilangan kendali dan perlahan turun. Squall memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik dan melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Namun, dia tercengang ketika menyadari bahwa pria mengerikan yang hampir menghabisi Steel Mafety dalam waktu kurang dari 10 detik itu, tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda terhambat sama sekali. Dia telah berbalik dan mengejar. Bagaimana mungkin? Ini adalah jimat jeritan yang dibuat oleh Admiral. Squall tak punya waktu untuk memikirkan alasannya. Dia berlari secepat mungkin ke jalan lain. Pada saat itu, kepalanya tiba-tiba dihantam keras oleh seseorang. Rasa sakit yang menyayat membuat seluruh tubuhnya kejang. Kilat di mata Klein memudar saat dia mengangkat tangan kanannya dan kembali menjentikkan jari. Bang!
Sebuah peluru udara melintasi jarak sekitar 10 meter, dan dengan akurat menembus bagian belakang kepala Squall. Squall tidak memiliki daya tahan non-manusia seperti Steel. Pandangannya langsung menghitam, dan dia perlahan jatuh ke tanah. Klein menyusulnya dalam beberapa langkah, meraih dengan tangan kirinya, dan membiarkan Creeping Hunger yang bersukacita menikmati santapannya. Aku pernah mendengar suara truk kreator, dan aku juga pernah mengalami panggilan minta tolong Tuan Dor. Aku memiliki daya tahan yang sangat kuat dalam aspek ini, dan bahkan bisa pulih dengan cepat dari jeritan Wraith, apalagi hanya sebuah jimat belaka. Gumam Klein dalam hati, saat dia menyaksikan tubuh Squall direduksi menjadi daging dan darah, lalu lenyap ke dalam mulut terbuka Creeping Hunger. Beberapa detik kemudian, Creeping Hunger berhenti dengan puas, dan Klein segera kembali ke sisi Steel Maveti. Zombie ini telah dimurnikan dengan mengenaskan. Meski kepalanya masih utuh, dia sudah benar-benar mati. Klein melangkah maju beberapa langkah, mengangkat karpet terbang biru merak yang jatuh ke tanah, membungkuskannya di sekitar tubuh Steel, dan mengangkatnya. Melirik kembali ke jalan Amiris nomor 15. Dia mendengarkan keributan zombie dan boneka yang mengamuk, serta merasakan bahwa Mandated Punishers sedang mendekat. Klein menarik tudungnya menutupi kepala, dan sedikit membungkuk ke arah itu sebagai salam. Pak! Klein menggosok jarinya, dan semua serpihan kertas di sekitarnya tersulut api, menghasilkan pilar-pilar api merah tua. Di bawah cahaya api, tubuhnya menjadi ilusi, dan dia menghilang dari tempatnya berdiri, sementara barang-barang yang dibawanya berubah menjadi bayangan. Adapun karakteristik Beyonder milik Squall dan Henry yang perlahan mulai terbentuk, dia bahkan tidak meliriknya, apalagi memperhatikannya. Keserakahan hanya akan membuatnya jatuh ke dalam bahaya yang tidak perlu. Lagi pula, hasil panen yang telah dia peroleh sekarang sudah lebih dari cukup. Setelah meninggalkan sebagian Mandated Punishers untuk menangani zombie dan boneka yang mengamuk, para bajak laut yang terluka oleh rekan-rekannya, serta para petualang Beyonder yang tertangkap, Cordoba Roy memimpin sisa tim dan bergegas ke lokasi. Namun, yang mereka lihat hanyalah mayat-mayat berserakan, pisau bedah, dan pepohonan yang mengering di jalanan. Mereka bisa membedakan aura matahari yang memudar, serta sensasi jahat yang berasal dari kedalaman daging dan darah.